Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan segala yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini aku awalin kegiatanku di video kali ini dengan mau ganti spray si tilam kapuk yang aku punya ya teman-teman. Jadi di sini untuk spraynya udah aku buka yang spray lamanya. Dan sebelum dipasang spray bersihnya lagi, ini aku mau vakum dulu seperti biasa. Kalau di setiap ganti spray untuk si tilam kapuknya itu di vakum. Dan juga untuk di area-area tilam kapuknya seperti bawah-bawahnya yang pinggir-pinggir pokoknya ya, itu tuh juga aku vakum semua. Karena kalau tilam kapuk ini teman-teman itu tahu sendiri ya kan, dianya itu lebih mengandung debu, debunya itu lebih ke debu kapuknya gitu, kayak agak ada yang keluar-keluar. Jadi makanya ini itu aku bantu gunain dengan vakum. Makanya aku tuh alhamdulillah banget ya teman-teman kebeli alat vakum ini ya, walaupun vakumnya itu vakum yang kecil, tapi walaupun kecil dan cuman pakai mode charger gitu kan, tapi ini tuh sama akunya bermanfaat banget lah pokoknya. Apalagi kan untuk tilam kapuk yang aku punya ini ya gitu tadi ya, yang seperti aku bilang dianya itu lebih banyak mengandung debu kapuknya gitu kalau pas lagi dibuka-bukain spraynya. Jadi membantu banget untuk si vakum tadi. Nah ini untuk tilam kapuknya udah aku pasang juga dengan spray, terus juga udah bersih untuk kiri kanannya lah ya, di area tilamnya tadi. Dan langsung aja di sini aku mau ganti-ganti untuk si sarung bantal dan sarung gulingnya juga. Jadi kenapa juga aku tuh menghindari juga untuk menggunakan sapu ya teman-teman kalau di setiap membersihkan di area kamar ini, dan ataupun juga pas lagi ganti-ganti spray ini aku tuh menghindari dengan memakai sapu. Karena ya itu untuk area kamar yang aku punya ini kan nggak yang terlalu besar-besar banget, sempit lah ya, apalagi di daerah kirinya itu penuh dengan susunan lemari kan. Untuk menghindari debu yang aku bersihin itu terbang kemana-mana dan nempel lagi ke yang lain-lain, makanya gunain si vakum tadi ya. Walaupun vakumnya itu kecil, cuman untuk daya sedot dari debunya itu benar-benar lumayan kuat juga ya teman-teman. Jadi kalau cuman kayak debu terus itu per rambut-rambutan rontoknya aku, terus seperti mohon maaf kayak kotoran-kotoran cicak gitu kan, nah itu tuh kesedot banget deh sama si vakum itu tadi. Nah jadi juga ya teman-teman, aku punya alat vakum ini bukan karena pengen gaya-gayaan supaya terlihat punya juga barang-barang gitu kan, bukan ya teman-teman. Jadi karena memang kebutuhan dan memang aku perlu banget untuk si vakum itu di daerah kamarnya aku. Dan kalau misalnya aku pengen ngikutin gaya-gayaan ya kan, cuman terlihat punya juga pas di saat aku ngonten seperti ini, ya kenapa nggak sekalian aku beli yang gede aja kan, vakum yang gede gitu. Cuman kan ya balik lagi karena memang kayak kebutuhan dan keperluan aku cuman yang ini, dan aku memang butuh fungsinya aja ya teman-teman, nggak mau terlihat yang kayak gimana-gimana juga ya kan, dan menyesuaikan juga sama keadaan rumah aku. Ya aku belinya yang seperti itu gitu, karena memang itu tadi, karena memang cuman mau fungsinya, benar-benar fungsinya yang aku butuhkan gitu, bukan cuman untuk gaya-gayaan biar terlihat punya alat ini itu, enggak ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi, itu tadi untuk keadaan kamar juga udah rapi, udah bersih, udah nyaman lagi.
Terus untuk spraynya dan persarung bantal dan gulingnya tadi langsung aku cuci aja. Dan itu juga sebelum aku nyuci persprayan tadi, aku udah nyuci horden yang kemarin aku ganti ya teman-teman. Jadi untuk hordennya lagi proses perendaman dengan pewangi, terus dilanjut dengan gilingan si spray tadi. Dan di sini aku tinggal nyambi dengan berberes yang lain lagi di bagian rumah yang lain lagi. Ini tuh juga agak lumayan terburu-buru sebenarnya untuk berberesnya ya teman-teman, karena dikarenakan takutnya nanti jam pulangnya Ralin kan, karena beneran kalau misalnya lagi berkegiatan seperti ini tuh ya kayak waktu itu nggak kerasa kan, tahu-tahu udah jam pulang aja gitu ya si Ralinnya sekolah, padahal kayak ngerjain pekerjaan rumah tuh baru selesai satu dan pengen ngerjain yang lain belum selesai udah jam pulangnya. Tapi ya teman-teman, beda halnya kalau misalnya di saat aku lagi terkadang kan Ralin kayak nggak enak badan, jadi aku tungguin gitu di sekolahan, itu tuh kayak lama banget nunggunya. Jadi dari jam 8 itu sampai jam setengah 11 tuh rasanya terasa lama sekali ya teman-teman, kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain cuma bengong duduk aja nungguin. Cuman beda halnya tadi, yaitu seperti yang aku bilang, kalau sudah pulang ke rumah berkegiatan ya kan, aduh kayak belum selesai pekerjaan semuanya kok tahu-tahu udah jamnya pulang gitu kan. Makanya ini tuh juga buru-buru aja aku tuh berberesnya, karena aku tuh mau ngepel ya teman-teman untuk di area rumah ini. Soalnya kayak kesempatan banget gitu pas lagi nggak ada Ralinnya, pas udah hari terang gini kan Ralinnya sekolah, pas kesempatannya aku juga gitu untuk ngepel rumah, jadi nggak ada yang mondar-mandir yang ada di dalam rumah gitu kan. Kalau kayak biasa-biasanya sebelum dia sekolah ya caranya aku itu pas di saat mau ngepel ya kayak subuh-subuh hari gitu loh teman-teman. Jadi sebelum dianya bangun itu aku udah kayak beres-beres seperti bersih-bersih kayak ngepel juga gitu di subuh harinya. Cuman alhamdulillahnya karena dia udah sekolah, jadi untuk waktu aku ngepel pas lagi pengen ngepel ya bisalah aku lakuin pas di saat dia sekolah seperti ini. Nah ini sebelum akunya mau ngepel, intinya harus dibersihin dulu ya teman-teman, untuk lantainya disapu-sapu juga. Dan tadi sebelum nyapu aku ada berberes sedikit dan ngelap-ngelap juga di area meja. Terus itu juga di area rak TV, dan TV-nya tadi sempat dibersih-bersihin sebentar, sedikit maksudnya, karena cuman bagian kacanya aja gitu kan, bagian layarnya. Untuk si TV-nya tadi aku bersihin, soalnya ada kayak sidik-sidik tangannya Ralin gitu kan. Jadi makanya untuk layarnya aja aku bersihin, dan juga bersih-bersih kilas juga untuk di bagian rak-rak TV. Dan baru dah lanjut di situ tadi aku nyapu udah selesai di bagian dalam, dan seperti biasa juga harus diterusin ke daerah teras ya teman-teman. Jadi kalau pagi sore itu tuh pokoknya harus seluruhnya deh langsung disapu gitu, seluruh rumah gitu ya teman-teman. Dan ini nanti untuk ngepelnya aku nggak ngepel di area kamar ya teman-teman, karena kan memang menurut aku sih nggak yang terlalu kotor-kotor banget kalau untuk daerah kamar. Dan juga untuk daerah kamar itu sisa lantainya itu memang kayak seiprit banget, jadi jarang banget aku pel di area kamar. Jadi untuk kali ini aku skip aja, nggak aku pel untuk di area kamarnya. Dan ini aku lanjut juga untuk nyapu-nyapu di bagian dapur, karena seperti biasanya juga kalau pas lagi ngepel ya dari depan itu nanti langsung aku teruskan untuk ngepel ke area dapur juga. Dan ini sebelum aku mau lanjut ngepel udah selesai disapu, itu tadi untuk meja makan aku diriin aja supaya leluasa nanti ngepelnya. Dan di sini aku nyempatin dulu ya teman-teman untuk nyusunin perpiringan yang ada di keranjang pink yang udah aku cuci dan udah lumayan kering juga. Jadi langsung aku susun-susun aja kerak piring supaya nanti pas di saat udah selesai dipel area lantai di dapur ini juga aku tuh nggak lagi bolak-balik dan nggak lagi nginjak-nginjak lantainya kan dengan keadaan yang masih basah. Jadi makanya ini tuh aku selesain dulu kerjaan yang memang nanti sekiranya enak lah ya nggak aku kerjain pas di saat udah selesai ngepel. Jadi ya udah ini tuh perpiringannya aku susun-susun aja dulu.
Dan untuk yang ada nangkring di meja kompor, di kompornya itu nggak aku singkirin karena itu nasi yang tadi aku panasin tadi pagi, terus yang satunya wajan pas di saat aku buatin bekalnya Pak suami, buatin telur dadar gitu ya teman-teman. Dan tadi sebelum lanjut mau ngepel, aku ngisi air dulu ke tubuh aku gitu ya teman-teman karena bener-bener haus. Dan ini ya udah lanjut akunya ngepel dari depan dulu, aku mulai seperti ini seperti biasa. Dan kalau pas lagi ngepel seperti ini juga kipas angin itu harus on ya teman-teman. Jadi kipas anginnya on, terus itu dia harus geleng kanan geleng kiri deh pokoknya. Karena memang kalau pas lagi ngepel ini kan lebih bertenaga dan lebih berkeringat juga, lebih gerah juga ya kan. Jadi makanya harus banget untuk kipas itu selalu nyala pas lagi di saat ngepel. Dan selain kayak membantu menyegarkan badan juga gitu ya teman-teman, untuk diriku sendiri supaya nggak kegerahan, jadi membantu juga supaya lantainya itu lebih cepat keringnya gitu. Kalau misalnya kipas anginnya itu lagi dalam keadaan nyala seperti ini, pokoknya di setiap ngepel kipas angin emang selalu hidup ya teman-teman kalau akunya. Dan juga ya teman-teman, kalau pas lagi aku tuh ngepel itu tuh nggak ada jadwalnya yang harus misalnya 1 hari sekali, 2 hari sekali, ataupun bahkan kayak 3 hari sekali atau seminggu sekali. Jadi sekiranya itu yang menurut aku lantai itu diinjak udah nggak enak dan udah kayak ada noda-noda yang nempel-nempel di lantai gitu kan, pokoknya rasa-rasa apa ya, kalau bahasa aku itu rasa-rasa likat gitu loh teman-teman di area lantai. Ya udah aku pel aja gitu, karena kan memang kalau lantai yang udah dipel itu kayaknya tuh kayak apa ya, jadi kesannya itu kayak segar lagi itu lantai, terus juga keset dan wangi gitu ya kan teman-teman. Jadi makanya nggak ada jadwal-jadwalan gitulah kalau pas lagi dalam urusan perpelan. Jadi di saat pengen aku ngepel dan kayak terlihat udah mulai nggak nyaman si lantainya diinjak, baru deh itu jadwal aku ngepel untuk di area rumah. Oke, nah ini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi udah selesai ngepelnya dan aku langsung lanjut untuk bilas cucian spraynya aku. Dan ini juga alhamdulillah udah selesai aku keringkan, dan ini aku sempatin aja untuk ngejemur sebentar si spraynya dan juga gordennya. Karena padahal ini tuh udah mepet banget dengan jam pulang sekolahnya Ralin, cuman aku sempatin aja dan alhamdulillah sempat lah ya walaupun terburu-buru. Jadi nanti pas begitu udah pulang dari ambilin Ralin sekolah, kerjaan aku udah selesai, udah beres, dan aku tinggal langsung pengen mandi aja gitulah ya, karena memang ini tuh belum sempat mandi ya kan. Oke deh juga teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga sedikit banyaknya di videoku kali ini bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya. Sampai berjumpa juga di video-videoku selanjutnya, dan assalamualaikum, bye-bye.